Baiklah, saya Yani Purnamasari. Sedikit saya akan membahas mengenai sejarah sains modern. Kita mulai dari lahirnya teori atau modern, yang mana di dalam sejarahnya itu ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh terhadap teori atau modern, yaitu Robert Boyle. Itu sekitar pada tahun 1626 sampai 1691. Yang mana pada awalnya Robert ini melakukan serangkaian percobaan. Dari percobaannya ini ternyata membuahkan hasil, sehingga ia dapat menemukan 4 unsur Empedokles dan 3 unsur kimiawan Muslim, yang mana itu tidak dapat ia pertahankan. Kemudian Robert ini kembali lagi meneliti. Yang menjadi objek penelitiannya kali ini adalah emas, di mana ketika emas ini ia campurkan dengan bahan lain, kemudian ia larutkan ke dalam air raksa, itu tidak merubahnya menjadi unsur lain, sehingga dari percobaannya ini ia dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa unsur adalah zat sederhana yang utuh dan tidak adanya campuran dari zat lain. Pada tahun 1754 sampai 1781, para ilmuwan ini masih membahas seputar unsur, sehingga ada yang mengatakan pada waktu itu udara bukanlah unsur, melainkan campuran dari gas nitrogen dan oksigen. Untuk penemuan selanjutnya itu berasal dari ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Louis Proust. Itu sekitar pada tahun 1754 sampai 1826, yang mana Robert ini melakukan perhitungan terhadap berbagai zat, sehingga ia dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa zat selalu dalam jumlah tertentu, dan zat ini juga memiliki paradigma yang tetap. Kesimpulan dari Joseph ini diperkuat oleh Dalton. Dari kesimpulan ini juga lah John Dalton dapat mengambil kesimpulan mengenai teori atau modern. John Dalton mengatakan bahwa unsur memiliki zat kecil yang tak bisa dipecahkan, yaitu atom, sehingga John Dalton ini dinisbatkan sebagai orang yang menemukan teori atau modern. Dari penemuan John Dalton terhadap teori atau modern ini menjadi pemicu para ilmuwan lain untuk terus meneliti, mencari mengenai unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya sedikit saya akan membahas mengenai dari termodinamika ke mekanika statis. Berkisaran pada tahun 1850-an, William Thomson dan Rudolf Clausius itu mulai memperkenalkan teori termodinamika. William Thomson ini percaya bahwa energi ini memiliki kaitan dengan molekul kecil yang acak, dan energi ini terlindungi dan panas. Kemudian datang Clausius, yang mana Clausius ini memperkenalkan konsep entropi. Konsep entropi ini berkaitan dan membahas mengenai hubungan antara panas dan temperatur. Namun saat yang bersamaan, ternyata pada tahun 1820-an itu para ilmuwan lain sudah mengenal kabel, yang mana kabel ini berkaitan dengan arus listrik. Dan pada masa ini juga Faraday menemukan cahaya yang dipengaruhi oleh medan magnetik, dan di tahun ini juga lah ditemukannya konsep partikel dasar. Selanjutnya membahas mengenai mikrokosmos kuantum, yang mana pada masa ini ada 3 orang ilmuwan yang berusaha untuk menyatukan fisika klasik Newton dengan fisika baru yang kesimpulannya ini menurut mereka aneh, dan fisika baru ini juga jauh lebih menantang dari fisika yang sebelumnya. Dalam dunia mikro, hukum fisika kuantum ini bagi mereka terasa aneh dan misterius, sehingga lahirlah konsep ketidakpastian. Selanjutnya sedikit saya akan membahas mengenai
kosmos dan teori pemersatu, yaitu adalah sebuah teori yang dipakai oleh para ilmuwan untuk menyatukan antara realitas umum dengan teori kuantum. Selanjutnya itu kita menuju filsafat sains, yang mana pada masa itu posisi filsafat ini sangat tidak diinginkan oleh umat muslim, yang mana bagi umat muslim filsafat ini bertentangan dengan keyakinan mereka, dan menurut mereka filsafat ini juga tidak sesuai, juga tidak termasuk ke dalam tradisi keagamaan mereka, sehingga mereka ini sering menaruh kecurigaan terhadap filsafat. Sehingga pada masa itu terjadilah pergeseran filsafat, yang pada awalnya filsafat membahas alam sehingga sampai kepada sains yang mempelajari alam, yang mana filsafat ini menjadi tertinggal oleh sains, dan filsafat ini juga harus merelakan kajian alamnya kepada sains. Kemudian filsafat ini kembali lagi belajar cara tumbuh dan perkembangan sains untuk keberlangsungannya. Selanjutnya itu mengenai paradigma dan revolusi, di mana pada masa ini Kuhn membedakan dua sains. Sains menjadi dua macam. Yang pertama itu ada sains normal dan sains revolusional. Kalau sains normal ini berfungsi untuk menjadi contoh dan berfungsi sebagai pemecah semua masalah yang berhubungan dengan sains. Sedangkan revolusi ini yang terjadinya perubahan pola pikir, dan di sini juga terjadi perubahan cara pandang orang terhadap sains dan dunia, dan di sini jugalah terjadinya perpindahan paradigma, yang pada awalnya paradigma baru, kemudian paradigma lama, kemudian mereka ini pindah ke paradigma baru. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.